Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di sini saya akan membagikan tutorial menggunakan aplikasi Ikhlas ya. Jadi bagaimana cara membuat materi di aplikasi Ikhlas. Setahun yang lalu mungkin Bapak Ibu sudah pernah menggunakan. Jadi yang akan saya sampaikan ini hanyalah untuk sekedar merefresh ingatan Bapak Ibu untuk membuat materi di dalam aplikasi Ikhlas. Caranya, Bapak Ibu silakan disiapkan handphonenya ataupun laptop. Kemudian dibuka browsernya ya, kemudian diketikkan alamat seperti ini, i-class.smkmuka.id, kemudian tekan enter saja. Setelah itu Bapak Ibu klik login yang di bawah ini, diklik login, kemudian dimasukkan username dan password dari Bapak Ibu masing-masing. Saya contohkan, saya akan login menggunakan akun saya sendiri, guru 20, kemudian password. Nah, masukkan username dan passwordnya. Setelah itu akan masuk tampilan seperti ini, kurang lebih sama ya Bapak Ibu ya. Kemarin kita sudah mempelajari sedikit, ini hanya untuk merefresh saja. Setelah itu Bapak Ibu arahkan ke menu di sebelah kiri, klik di menu pembelajaran, klik di sini. Nah, di sini masih kosong, isinya di sini nanti adalah kelas yang Bapak Ibu ampu. Silahkan diisi kelas sejumlah yang Bapak Ibu ampu. Kalau Bapak Ibu mengampu kelas 10, 11, 12, berarti akan membuat kelas di sini sejumlah 19 kelas. Jadi sesuaikan jumlahnya berapa. Saya akan mencontohkan, saya buat satu kelas dulu saja ya, hanya untuk contoh. Klik di sebelah kanan atas, klik tambah di sini. Kemudian diklik nama pembelajaran atau mapelnya sesuai dengan yang Bapak Ibu ampu. Di sini saya contohkan mapel saya bahasa Inggris. Kemudian kelasnya saya contohkan kelas 10 TB1. Setelah itu diklik simpan atau save. Nah, di sini sudah muncul satu kelas. Saya ulangi lagi, silahkan dibuat sejumlah kelas yang Bapak Ibu ampu. Saya contohkan lagi kelas yang lain ya. Bahasa Inggris kelas 10 TB2. Nah, ada dua kelas. Silahkan diisi sejumlah kelas yang Bapak Ibu ampu. Oke, kita langsung masuk saja cara membuat materinya. Saya coba membuat materi di kelas 10 TB1. Klik di sini. Nah, ini tampilannya masih sama ya. Ada beberapa perubahan sedikit, nanti saya jelaskan. Ini ada materi pembelajaran di sebelah atas, kemudian tugas terstruktur dan tugas mandiri terstruktur dan tugas mandiri tidak terstruktur di bawah. Untuk pembelajaran di atas. Untuk menambah materinya bagaimana, diklik di sebelah kanan atas, klik tambah di sini. Kemudian masukkan di sini pertemuan berapa, silahkan diisi bebas, karena pertama ya kita isi pertama saja, satu. Kemudian semesternya ganjil ya, berganjil. Kemudian link Google Meet ataupun Zoom masukkan di sini. Saya contohkan seperti ini. Kalau tidak ada ya di strip saja nanti. Kemudian masukkan judul materi atau KD-nya. Silahkan diisi materi pokoknya isinya apa. Saya contohkan di sini materi saya introduction. Nah, seperti ini isinya. Nah, kemudian di sini di pembahasan materinya, silahkan Bapak Ibu dibuat materinya sekreatif mungkin, seinovatif mungkin. Jangan hanya sekedar dibuat teks saja, karena nanti anak-anak pasti akan bosan. Saya contohkan di sini, saya akan buat materi tentang, saya ini contoh saja ya, ini judulnya tentang introduction misalkan, introductions. Nah, ini contohnya seperti ini, introductions. Nah, jangan hanya teks saja, misalkan di sini saya akan contohkan menyisipkan video. Contoh saya sisipkan video ya dari YouTube misalkan. Nah, untuk yang di copy video ini YouTube-nya, jangan yang di atas Bapak Ibu ya, jangan yang di atas, tapi yang di bawah. Yang ada tulisan share atau bagikan di sini kita klik, kemudian diklik embed atau sematkan kalau dalam bahasa Indonesia, kemudian diklik di sini. Setelah itu diklik copy. Nah, klik copy baru kita paste di sini. Tapi ingat Bapak Ibu, sebelum dipaste kita klik tombol source-nya terlebih dahulu. Saya ulangi, sebelum memaste video dari YouTube kita klik tombol source dulu. Nah, setelah itu kita baru paste di sini. Muncul kodenya. Setelah itu kita klik lagi tombol source-nya, maka videonya akan muncul di sini. Nah, ini videonya. Kita sisipkan materi pakai video. Sekarang kita contoh lagi materinya, kita ada misalkan Bapak Ibu punya PowerPoint. Nah, PowerPoint-nya kita upload dulu ke Google Slides ya, baru kita sisipkan nanti. Prinsipnya sama seperti mengcopy atau menyematkan video dari YouTube tadi. Kita klik dari file di sini. Ini bentuknya PowerPoint ya Bapak Ibu ya. Ini PPT ini, PowerPoint. Nah, kita sisipkan, caranya kita klik file di sini, kemudian kita klik publikasikan di web. Nah, setelah itu kita klik sematkan. Nah, inilah kode yang akan kita copy.
kita sematkan di aplikasi sini tadi. Sama, sebelum kita paste, kita klik source-nya dulu, kemudian baru kita paste di bawah sini. Kita klik source-nya lagi, maka di bawahnya tampil PowerPoint-nya yang dari Bapak Ibu tadi. Nah, ini PowerPoint-nya di bawah ini. Ini PowerPoint-nya dari Google Slide. Kita klik, nah, slide-nya muncul. Nah, ini materi dari PowerPoint. Sekarang saya sisihkan lagi materi dari Microsoft Sway. Jadi Microsoft Sway itu sama halnya seperti kita membuat materi, cuman ada beberapa fitur-fitur yang menarik, enak dipandang, tidak hanya sekedar tulisan. Jadi tampilan seperti ini Microsoft Sway. Kita bisa menyisipkannya juga ya. Kita klik di sini, kemudian kita klik embed-nya sama ya. Kita copy embed-nya, kita paste di bawah sini tadi. Sebelum dipaste, ingat Bapak Ibu apa? Kita klik source-nya dulu. Nah, setelah itu kita baru paste di sini. Kita klik source lagi, maka sudah ada 3. Yang pertama video YouTube, yang kedua ada PowerPoint dari Google Slides, yang ketiga ada Microsoft Sway. Saya akan tambahkan satu lagi Bapak Ibu dari Google Forms ya. Nah, karena ini yang paling banyak dipakai Bapak Ibu, yang paling familiar itu Google Forms, maka kita coba sisipkan Google Forms juga di situ. Yang kita copy adalah embed-nya. Kita copy dan kita paste di sini. Sebelum dipaste, ingat klik tombol source. Nah, itu kita paste di sini. Kita klik tombol source lagi. Maka 1 video YouTube, 2 Google Slide, PowerPoint, yang ketiga Microsoft Sway, yang keempat adalah Google Forms yang Bapak Ibu familiar pasti ya. Materinya seperti ini. Jadi silakan dibuat semenarik mungkin Bapak Ibu, monggo. Seperti apa, silakan, itu kreativitas Bapak Ibu masing-masing. Jadi jangan hanya segera tulisan saja, karena nanti pasti anak-anak jadi bosan. Nah, setelah itu kita klik tanggal mulainya, kita set tanggal mulainya. Misalkan saya setting tanggal 26 besok Senin jam 7.30 misalkan. Kita mulai pelajarannya jam 7.30. Kemudian kita set tanggal selesainya Senin juga jam 9 misalkan ya. Jam 9. Oke, di sini ada evaluasi harian. Evaluasi harian ini adalah bentuknya adalah pilihan ganda Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ada soal, ada penilaian harian, silahkan ini diaktifkan, nanti kita buat soalnya. Kemudian untuk komentar biarkan tetap aktif karena nanti untuk interaksi dengan siswa. Kemudian di sini ada menu tugas harian. Tugas harian nanti bentuknya adalah soal yang ketika Bapak Ibu menugaskan siswa untuk mengerjakannya, kemudian siswa mengirimkan dengan foto, dengan Word, dengan PDF atau apapun, nanti sini silahkan diaktifkan. Setelah itu kalau sudah semua dirasa sudah selesai cukup, kita klik simpan. Nah, ini tampilan materinya seperti ini. Nah, ini yang saya maksud dengan evaluasi harian tadi, bentuknya adalah soal pilihan ganda. Kita buatnya di sini. Silahkan dibuatkan di sini soalnya, jawabannya di sini. Kalau tidak ya tidak usah. Nah, nanti kalau anak-anak mengerjakan akan muncul nilainya di bagian ini, muncul nilainya. Nah, coba sekarang kita lihat tampilan materi yang sudah kita buat tadi ya. Kita coba preview dari sini. Nah, ini contohnya materi yang kita buat tadi seperti ini. Jadi ada materinya dari video, ada Google Slide, tampil di sini ya. Ini kayak PowerPoint ya. Kemudian ada Microsoft Sway, kemudian ada Google Forms yang Bapak Ibu familiar. Nah, seperti ini. Kemudian di bawah ini ada untuk kolom komentar. Silakan bertanya, kita kirim komentar untuk interaksi dengan anak-anak nantinya jika ada yang bertanya. Nah, ini untuk komentarnya tadi. Seperti itu Bapak Ibu, saya kira cukup mudah. Jika nanti ada kesulitan bisa menghubungi tim IT, bisa Pak Garindo, bisa Pak Yatna, atau bisa juga langsung ke saya. Nah, ini untuk daftar hadirnya nanti akan otomatis di sini. Anak-anak tidak perlu ngirim apapun, anak-anak login buka sudah akan masuk daftar hadir. Tugas harian tadi jika diaktifkan nanti nilainya bisa muncul di sini. Seperti itu Bapak Ibu, saya kira sudah cukup jelas, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.